Baik, jumpa lagi dalam pelajaran hari ini ya, mengenai sifat-sifat gereja. Sebelum pelajaran, kita mulai dengan doa dulu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Bapa, berkati kami pada hari ini belajar tentang gereja. Supaya pelajaran ini berguna bagi iman kami. Selanjutnya, karena Kristus Tuhan kami, amin. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Inilah gereja yang satu. Kita menggali pengalaman kehidupan umat Katolik itu berkaitan dengan segi kesatuan gereja. Itu ada sebuah cerita tentang kaum muda Katolik sedunia yang bertemu di Brasil. Kalian bisa buka di buku paketnya, baca di buku paket. Nah, sudah menjalani cerita tadi yang kalian baca tadi, itu akan bertanya dan memberi kesan tanggapan tentang isi cerita tadi yang telah dibaca. Itu satu tanggapannya mengenai pertemuan itu, pertemuan kaum muda Katolik sejagat. Apa tujuan pertemuan diadakan kaum muda Katolik tadi? Kemudian sifat-sifat gereja yang mana tampak cukup jelas dalam acara-acara pertemuan itu. Kemudian apakah di dalam acara-acara pertemuan itu cukup terungkap segi-segi yang menunjukkan bahwa gereja itu satu. Kemudian apa artinya gereja itu satu? Dari cerita tadi tentang pertemuan kaum muda sejagat itu terungkap beberapa segi gereja yang satu. Makna gereja yang bersifat satu dapat kita pelajari dalam kitab suci. Dalam kitab suci kita lihat di 2 Timotius ayat 2 ayat 22. Kami ulang, 2 Timotius bab 2 ayat 22. Kemudian terdapat juga di 1 Korintus bab 12 ayat 12. Efesus bab 4 ayat 3 sampai dengan 6. Matius 16 ayat 16 sampai dengan 19. Nah, di situ ada kata-kata dalam Injil gereja satu. Nanti kalian baca, buka Alkitabnya ya. Dari isi Alkitab tadi ya, Allah itu juga berkenan menghimpun orang-orang yang beriman akan Kristus menjadi umat Allah. Bisa juga dilihat di 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai dengan 10. Dan membuat mereka menjadi satu tubuh. Ya, juga dilihat di 1 Korintus 12 ayat 12 tadi. Tetapi Allah itu dilaksanakan oleh setiap orang Kristen. Semangat persatuan harus selalu dipupuk dan diperjuangkan oleh setiap orang Kristen itu sendiri. Nah, kesatuan gereja pertama-tama adalah kesatuan iman. Bisa dilihat di Efesus bab 4 ayat 3 sampai dengan 6. Yang mungkin dirumuskan dan diungkapkan secara berbeda-beda. Jadi anak-anak perhatikan ya, bila perlu digarisbawahi ayat-ayat kitab suci tadi yang sudah dibacakan Ibu ya. Nah, Kristus memang mengangkat Petrus menjadi ketua para rasul supaya kolegialitasnya para rasul itu tetap satu dan tidak terbagi. Di dalam diri Petrus, Kristus menetapkan asas dan dasar kesatuan iman serta persekutuan yang tetap kelihatan. Ya, kesatuan ini tidak boleh dilihat pertama-tama secara universal. Tidak hanya paus, tetapi masing-masing uskup
pemimpin gereja lokal ya. Di daerah itu pemimpin gereja itu uskup. Nah, menjadi asas dan dasar yang kelihatan dari kesatuan dalam gereja. Kristus sendiri tetap mempersatukan gereja. Nah, tetapi di pihak lain ya disadari pula bahwa perwujudan konkret harus diperjuangkan dan dikembangkan serta disempurnakan terus-menerus. Karena itu, kesatuan iman mendorong semua orang Kristen supaya mencari persekutuan dengan semua saudara seiman. Nah, kesatuan gereja pertama-tama harus diwujudkan dalam persekutuan konkret antara orang beriman yang hidup bersama dalam satu negara atau daerah yang sama. Nah, tuntutan zaman dan tantangan masyarakat merupakan dorongan kuat yang sama. Nah, untuk menggalang kesatuan iman dalam menghadapi tugas bersama, kesatuan gereja terarah kepada kesatuan yang jauh melampaui batas-batas gereja dan terarah pada kesatuan semua orang yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni ya. Ada 2 Timotius. Nah, kesatuan gereja itu terungkap dalam kesatuan iman para anggotanya. Kesatuan iman ini bukan kesatuan yang statis, tetapi kesatuan yang dinamis, di mana iman adalah prinsip kesatuan batinnya gereja. Kesatuan dalam pimpinannya yaitu hierarki. Hierarki mempunyai tugas untuk mempersatukan umat. Hierarki sering dilihat sebagai prinsip kesatuan lahiriah dari gereja. Kesatuan dalam kebaktian dan kehidupan sakramental. Kebaktian dan sakramen merupakan ekspresi kehidupan sakramental. Kebaktian dan sakramen merupakan ekspresi kehidupan sakramental, di mana kebaktian dan sakramen merupakan ekspresi simbolis dari kesatuan gereja itu sendiri. Efesus, dilihat di Efesus bab 4 ayat 3 sampai dengan 6. Ya, itu anak-anak bisa baca di situ ya. Nah, di sini kita menyimak juga tentang ajaran gereja, kesatuan gereja. Nah, di situ ada kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang pada zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, bahkan kegembiraan dan harapan. Duka dan kecemasan para murid Kristus juga ada sesuatu pun yang sungguh manusiawi yang tak bergema di hati mereka, sebab persekutuan mereka sendiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam peziarahan mereka menuju kerajaan Bapa, ya, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami diri sendiri yang sungguh erat hubungannya dengan umat. Nah, baik, kita mendalami ya tentang gereja tadi. Dengan ini ada beberapa pertanyaan berdasarkan dokumen ajaran gereja yang telah kalian baca di buku paket. Ya. Nah,
Apa arti gereja sebagai satu persekutuan dalam Roh Kudus? Dilihat dari dokumen ajaran gereja ya, di kanonik, di buku paket kalian baca. Apa yang menjadi dasar semangat pendorong persatuan? Kemudian di situ bisa dijelaskan ya. Nah, umat Katolik merupakan satu persekutuan dalam Roh Kudus. Umat terjalin satu sama lain dengan ikatan iman dan sarana-sarana rahmat yang sama. Persatuan umat turut mengusahakan persaudaraan, perdamaian, dan cinta kasih, serta pengembangan kehidupan manusia yang lebih layak. Dengan demikian, umat itu turut menyumbangkan terwujudnya kerajaan Allah. Semangat dan Roh Kudus adalah semangat cinta kasih yang harus menjadi pendorong seluruh jajaran umat untuk mengabdi kepada persatuan dan kesatuan dan solidaritas bangsa, untuk membina toleransi dan kerukunan, untuk mengikhtiarkan kepentingan umum, dan turut membangun di segala sektor. Semua ini dilakukan, wajib kita lakukan sebagai murid Yesus. Nah, sambil menghormati otonomi dunia dalam terang cahaya Injil. Baca di situ. Nah, kemudian selanjutnya kita menghayati kesatuan gereja. Bagaimana pula kenyataan bahwa gereja itu masih banyak terdapat perpecahan. Bagaimana kita dapat memperjuangkan kesatuan itu supaya tidak terpecah belah. Juga bagaimana kita secara pribadi mewujudkan kesatuan dalam gereja. Karena apa? Gereja itu ilahi, sekaligus insani, berasal dari Yesus dan berkembang dalam sejarah. Gereja itu bersifat dinamis, tidak sekali jadi dan statis ya. Oleh karena itu, kesatuan gereja harus selalu diperjuangkan. Kita menyadari bahwa kenyataannya dalam gereja sering terjadi perpecahan dan keretakan-keretakan. Perpecahan dan keretakan yang terjadi dalam gereja itu tentu disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri. Ya, nggak jauh-jauh. Ketua lingkungan, tes dengan umat. Umat juga karena masalah pribadi, tes dengan ketua lingkungan, ketua wilayah. Akhirnya kalau dengan seperti itu, perpecahan seperti itu, kita melayani juga merasa ada gangguan. Maka itu perpecahan itu sebagai manusia, sebagai murid Yesus kita hindari dengan cara bagaimana? Mengampuni. Dan gereja kan kita kan mengasihi, mengampuni. Nah, kalau itu terjamin, terjadi dan bisa dilakukan oleh manusia sendiri, adalah perdamaian ya, tidak ada perpecahan, hidup kita menjadi aman. Nah, di dalam Katekismus Gereja Katolik, KGK, dogma gereja ya, itu dijelaskan bahwa gereja itu satu karena ada 3 alasan. Pertama, gereja itu satu menurut asalnya, yaitu dari mana? Adalah Tritunggal Maha Kudus, kesatuan Allah tunggal dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, gereja itu satu menurut pendirinya, yaitu Yesus Kristus sendiri yang telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui darahnya di salib. 3, gereja itu satu menurut jiwanya, yakni Roh Kudus yang tinggal di hati umat beriman, yang menciptakan persekutuan umat beriman dan memenuhi serta membimbing seluruh gereja.
dapat di Katekismus Gereja Katolik artikel 813. Nah, dogma dan gereja. Kesatuan gereja juga kelihatan nyata. Sebagai orang Katolik, kita dipersatukan dalam pengakuan iman yang satu dan sama dalam perayaan ibadat sama, terutama dalam sakramen-sakramen dan struktur hierarkis berdasarkan suksesi apostolik yang dilestarikan dan diwariskan melalui tabisan. Nah, tabisan suci sebagai contoh ya kita ambil dalam bagian misa Surabaya, Alexandria, San Francisco dan sebagainya, banyak ya di Ethiopia. Bacaan-bacaan, tata perayaan doa-doa yang lain dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, perayaan itu dirayakan dan orang-orang percaya yang sama-sama beriman Katolik dipersembahkan oleh imam yang dipersatukan dengan uskupnya dan dipersatukan dengan Bapak Suci Paus, penerus tahta Santo Petrus. Nah, gereja memiliki kemajemukan yang luar biasa. Sebagai umat beriman menjadi saksi iman dalam panggilan hidup yang berbeda-beda dan beraneka bakat serta talenta. Serta saling kerjasama untuk meneruskan misi Tuhan kita. Nah, keanekaragaman budaya dan tradisi memperkaya gereja kita dalam ungkapan iman yang satu. Pada intinya, cinta kasih haruslah merasuki gereja, sebab melalui cinta kasihlah para anggotanya saling dipersatukan dalam kebersamaan dan saling bekerja sama dalam persatuan yang harmonis. Nah, kita merefleksikan usaha-usaha apa yang dapat kita galakkan untuk menguatkan persatuan kita ke dalam. Usaha-usaha apa yang dapat saya lakukan, saya galakkan untuk menguatkan persatuan antar gereja. Usaha-usaha yang dapat digalakkan untuk menguatkan persatuan kita ke dalamnya antara lain aktif berpartisipasi dalam kehidupan bergereja, berusaha setia dan taat kepada persekutuan umat termasuk hierarki. Usaha-usaha yang dapat digalakkan untuk menguatkan persatuan antar gereja antara lain bersifat jujur, terbuka satu dengan yang lain, lebih melihat kesamaan daripada perbedaan, mengadakan berbagai kegiatan sosial dan peribadatan bersama. Di sini kita menuliskan doa syukur ya, sebagai rasa syukur kita tuliskan doa syukur kita, harapan untuk ikut mengambil bagian dalam kesatuan gereja. Maka dari itu kita tentang gereja ini akhiri kita tutup dengan doa. Terima kasih atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, atas pertemuan ini yang telah mengingatkan kami akan sifat-sifat gereja, satu, kudus, katolik, dan apostolik, sebagaimana iman para rasul. Kami mohon ya Tuhan, tambahkanlah kepada kami iman, agar kami semakin mampu untuk bersatu mempersiapkan masa depan kami dalam iman akan Yesus Sang Putra yang telah mendirikan gereja bagi kami. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.